warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada pagi ini saya ingin memperkenalkan metodologi pembelajaran hasil disertasi S3 doktoral kami di Universitas Negeri Jakarta yang sudah kami pertanggungjawabkan tahun 2015, dan ini menjadi dasar penyusunan bahan ajar yang kami sebut dengan PBLL, Public Planner Based Language Learning, PBLL, a systematic approach. Nah, hasil disertasi ini kebetulan dilakukan uji cobanya di Politeknik Negeri Media Kreatif dengan asumsi pada saat itu Polimedia adalah satu-satunya perguruan vokasi yang memiliki program studi penerbitan, sehingga kita perlu merancang program studi dengan bahan ajar yang relevan. Baik, nah dalam kesempatan ini ingin kami sampaikan contents atau agenda presentasi terdiri dari introductions, yakni background, research focus, research problem and research impact, literature review, nanti akan saya sampaikan juga literature review dan research steps, dan research finding dan juga closing. Nah, the background of this research is of course adanya komitmen di Politeknik Negeri Media Kreatif di mana kurikulumnya berbasis kompetensi produksi dan wirausaha. Jadi production based and entrepreneurship based competencies. Yang kedua, adanya Higher Education Constitutions, Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 2013 about IKF, Indonesian Qualification Framework, kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Dan berikut tentu saja adalah Ministerial Decree Number 60 2008, Polimedia focus on providing quality human resources for national creative industries. Dan yang keempat tentu saja backgroundnya, publishing as a language-based competencies is one of 15 creative sectors, Trade Ministry 2007. Jadi dalam Kepmendak tahun 2007, publishing adalah salah satu dari 15 subsektor industri kreatif. Nah, sekarang sudah ada 17. Nah, ini pada studi saat itu dilakukan baru 15. Dan yang terakhir tentu saja, English as worldwide accepted academic and business communication tool used in era of AEC, MEA, and AFTA. Jadi, Asian Economic Community and masyarakat ekonomi Asia serta perdagangan bebas. Jadi karena pengakuan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi bisnis maupun akademik. Nah, secara kebijakan yang menuntun perlunya bahan ajar ini adalah ada external policy, yakni the changing of world-based economic factor from agriculture, industry, information, and knowledge. Dan juga National Economic Development Policy based on creative economy of local content and cultural wealth. Nah, alhamdulillah bahan ajar ini dengan nama PBLL sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM dan memiliki dokumen hak cipta sebagai sebuah hasil riset material development of focus on language for publishing business purposes. Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa daftar masalah, list of problems, why do I need this research at the time. The first is of course the quality input of accepted student. Jadi tidak adanya kewajiban pada saat itu diuji kemampuan berbahasa Inggris calon mahasiswa. Dan yang kedua adalah limited time allocated for teaching English. Keterbatasan waktu yang disiapkan untuk mengajar bahasa Inggris dalam kelas. And students do not have enough time
to actually learn to study and to speak English in class, because the lecturer is more concerned to teach grammar and syntax. Itu temuan-temuan kami awal. Dan berikut, the absence of good and authentic learning material. Dan berikutnya, the absence of the social uses of English outside the classroom. Tidak adanya kewajiban menggunakan bahasa Inggris di luar kelas. Karena kita tahu bahasa Inggris di Indonesia treated as a foreign languages, not as a second languages seperti tetangga kita di Indonesia. Berikut tentu saja, the absence of national occupational competencies in Indonesian publishing industry. Jadi belum adanya pada saat itu studi ini dilakukan, belum ada SKKNI penerbitan. Dan terakhir, no students and industrial need assessment. Tidak ada uji kemampuan berbahasa Inggris maupun kebutuhan industri. Nah, the learning targets of this PBLL is of course skillful in editing and writing manuscript. Dan yang kedua, skillful in planning and managing their business, publishing business. Jadi kita berharap dari pembelajaran bahasa ini mahasiswa terampil dalam menyunting dan menulis naskah, dan juga terampil dalam merencanakan dan mengelola usaha penerbitan. Nah, model choices. Secara makro, there are 2 points of learning strategies, yakni behavioral approach and communicative approach yang diperkenalkan oleh Pavlov, Watson, dan Skinner, yakni pembelajaran bahasa dimulai dari kemampuan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi listening, speaking, reading, and writing. Sementara task-based approach or competence-based approach oleh Dave and John Willis, Bradson, dan Noonan, sesuai dengan tahunnya ini 2007, 2005 sama 2004, yakni pembelajaran bahasa itu dimulai dari kemampuan reading, writing, listening, speaking. Nah, PPLL want to take a position in between these 2 points of view. That is, the learning strategy starting from rewriting, drafting, revising, editing, publishing, marketing, and delivery. Jadi ada 7 tahapan pembelajaran, yakni pra-menulis, mendraft, merevisi, menyunting, mempublikasikan, memasarkan, dan delivering, penyerahan. Nah, di mana top achievement of this learning process is of course to be self-publisher. Jadi capaian puncak dari proses pembelajaran, seseorang itu mampu menyiapkan naskah untuk layak terbit. Nah, dilihat dari ranah pembelajaran bahasa atau field of language studies, ada 2 ranah besaran dari pembelajaran bahasa, yakni linguistic and literature. Yakni kalau linguistic, it could be pure linguistic, interdisciplinary, or macro-linguistic and applied linguistic. Nah, kalau kita bicara bunyi atau phonology, morpheme, morphology, word, lexicology, kata sebagai tanda, semiotik, frase and kalimat, syntax, makna, and semantic. It is called pure linguistic. Nah, kalau kita bicara tentang interdisciplinary or macrolinguistic, it could be consisting of sociolinguistic, psycholinguistic, anthropolinguistic, politlinguistic, sociopolinguistic, phonolinguistics, neurolinguistic, geolinguistic,
history linguistik, computer linguistik, and teori komunikasi. Now, those are lists of interdisciplinary. Dan applied linguistic, it could be consist of like, for example, evaluasi bahasa, bahasa dalam pendidikan, pemrograman bahasa, language acquisition. Nah, PPLL is part of applied linguistic. Sementara ranah literature, contoh ada prosa kuno, dongeng, legenda, mitos, hikayat, fabel, itu prosa kuno. Kalau prosa peralihan ada biografi, riwayat, dan autobiografi. Prosa baru ada roman, novel, dan lirik. Puisi juga begitu, ada puisi kuno, pantun, gurindam, mantra, dan syair. Ada puisi baru, soneta, puisi bebas, dan kontemporer. Begitu juga drama aja. Drama kuno, ada drama baru ya, seperti opera, wayang, ludruk, ketoprak, dan reok, itu adalah drama kuno. Drama baru ada sandiwara, komedi, tragedi, dan pantomime. Nah, sementara anak klasik dari segi waktu ada purba, Hindu, Islam. Peralihan ya, masa peralihan zaman Abdullah bin Abdul Qadir Muncil. Dan masa modern ada Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 66, dan kontemporer. Itulah ranah-ranah pembelajaran bahasa. Nah, sekarang kita lihat language teaching trend. Language teaching trends from factors in language teaching trend from publisher side, ya. Jadi melihat tren pembelajaran bahasa dari sudut pandang penulis, di mana situ ada editors influence, ya, readers influence, book reviewers influence, research influence, government policy directive, education-led innovations, response to technology, learner-based creation, crossover educational trend, and crossover from other discipline. Ini semua faktor-faktor dalam tren pembelajaran bahasa dilihat dari sudut pandang penulis atau penerbit. Nah, ini tentu saja menjadi input yang ketika sudah menjadi pembelajaran di kelas, learners interlanguages, output dan outcome. Jadi di sini kita lihat bagaimana input, proses, output, dan outcome dari proses pembelajaran. Nah, kita lihat dulu dari publishing industry competencies. Sebagai acuan pembelajaran PBLL, tentu kita harus tahu bagaimana list of competencies existing in other countries. Like we see here in United Kingdom Book Publisher. Jadi untuk standar kompetensi industri penerbitan buku di Inggris, ada commissioning and acquisition, write, contract, design visual, editorial, management, design structural, editing, production, and marketing, and direct sales. Jadi ada 9 lists of competencies existing in UK Book Publisher. In American Book Publisher, at least there are 12 lists of competencies: define the vision and business strategy, developed book and publishing packages, edit book, promote book, distribute book, manage informations, manage right and contract, manage human resources, manage financial resources, manage physical resources, demonstrate communication and interpersonal skill, demonstrate personal skill. Jadi there are 12 lists of competencies in American Book Publisher. In American Magazine Publisher, at least there are 13 lists of competencies you need. Like, for example, provide contract and design for print and digital, and produce magazine issues and digital
content, right? Manage distribution, sell services in advertisers, manage business developments, generate alternative resume, promote the book, promote the brain, right? Manage human resources function, manage finance, manage business operation, comply with laws and regulation, demonstrating personal skill and demonstrating interpersonal and communication skill. Nah, alhamdulillah pada tahun 2016 sudah mulai disusun SKKNI versi Indonesia. Ada 9 setidaknya, ada menerapkan strategi pemilihan naskah, menyelesaikan naskah, membuat perencanaan penerbitan buku, menyelia proses pemilihan naskah, menyelia proses desain buku, menyiapkan proses pencetakan dan pengadaan buku, menyusun perencanaan finansial penerbitan buku, membuat perencanaan penerbitan atau promosi buku, dan membuat perencanaan penjualan buku. Nah, ini adalah daftar-daftar unit kompetensi yang ada di SKKNI penerbitan versi Indonesia. Jadi ada 4 negara yang kita lihat, jadi Inggris, Amerika, Kanada, dan Indonesia. Nah, model to be developed. Now, actually, this model was derived from Kathleen Grave model, di mana Kathleen Grave coba merumuskan setidaknya ada 6 tahapan penyusun bahan ajar atau course design. Jadi assessing need, ya, dan formulating goal and objective, developing materials, designing an assessment plan, organizing courses, and conceptualizing content. Nah, di mana unsur pembelajaran itu menjadi dividing the courses dan actualizing the belief. Nah, dari 6 langkah penyusunan bahan ajar atau desain course ini, kami mencoba mengembangkannya dengan menambahkan satu unsur, yakni actualizing concept. Jadi kalau tadi Kathleen Grave hanya 6 langkah, assessing need, formulating goal and concept, and terakhir ada conceptualizing content, ya, here, ya. Jadi di sini ada satu tahapan yang kami tambahkan, yakni actualizing concept. Jadi actualizing concept. Jadi dari assessing need, formulating goal and objective, developing materials, designing an assessment plan, organizing the course, ya, conceptualizing content, dan kami tambahkan satu adalah actualizing concept. Actualizing concept, sehingga secara infografik ingin pembelajaran itu menjadi articulating belief dan divining the context. Articulating belief adalah sesuatu pembelajaran yang menyenangkan dan terbiasa secara alami dan berlangsung secara normatif. Nah, inilah yang kami inginkan dari konsep PBL within Adaptive Framework, di mana dalam proses pembelajarannya itu yang lebih didorong adalah bagaimana mahasiswa atau learners menjadi manusia-manusia yang bisa menggerakkan pemikiran, ya, how to think,
how to create, how to apply, dan how to develop. Jadi bagaimana memikirkan, bagaimana pikir, bagaimana menciptakan, bagaimana menerapkan, dan bagaimana mengembangkan. Nah, tentu saja dalam proses pembelajaran itu melalui proses tahapan dari pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing. Raw material dari bahan aja itu tentu saja naskah. Without having manuscript, there will be no publishing company. There will be no publishing industry. Jadi, naskah adalah bahan baku dari sebuah industri penerbitan. Jadi, ibarat sebuah industri punya bahan baku untuk dunia publishing tentu naskah. Without having naskah, there will be no publishing activities. Nah, naskah di sini kami coba membuat dalam konteks terminologi, yakni dari huruf N, A, S, K, A, H, yakni N tend to names, A tend to accessories, S tend to sources, sumber naskah, K tend to kinds and qualification, jenis dan persyaratan naskah, A anatomy, bentuk fisik naskah, dan how to produce, how to get manuscript, how to edit, how to revise, how to marketing, how to market, how to distribute, and others. Nah, tentu saja dalam konteks pembelajaran bahasa ada 4 kemampuan dasar yang selalu menjadi tujuan utama pembelajaran bahasa, yakni reading, writing, listening, speaking. Nah, in spite of those 4 basic skills of the languages, there will be also at least 20 technical skills listing in the process of this learning process of implementing this PBLL method. Like, for example, team working skill, oral communication skill, problem solving skill, customer handling skill, right? Negotiating skill, management skill, general IT user skill, technical and practical skill, office administration skill, written communication skill, literacy skill, numeracy skill, IT provisional skill, foreign language skill, grappling with grammar skill, speed reading skill, note-taking skill, scanning, skipping, dan skimming skill. Nah, those are all technical skills that could also be exaggerated, can be improved while doing the process of teaching and learning process, like we call it PBLL approach. Now, let me see from the process of start from creating manuscript into publishing product, like we call it in from corpus mysticum to corpus mechanicum. Jadi dalam dunia publishing kita mengenal istilah corpus mysticum dan corpus mechanicum. Corpus mysticum adalah suatu gagasan atau ide yang masih ada dalam pikiran seseorang, belum aktualisasi, belum mengaktual menjadi bentuk tertulis di kertas maupun di komputer. So we call that corpus mysticum and corpus mechanicum. Nah, dalam konteks corpus mysticum itu ada pengaruh religions, pengaruh philosophy, language, and communication, also publishing. When the manuscript becoming corpus mechanicum, so we call it, at least there are 3 mediums to facilitate this corpus mysticum. Those are virtual, that can be called that virtual languages, verbal languages, and visual languages. Jadi bicara bahasa itu ada 3 ranah: bahasa,
ketika sudah menjadi corpus mechanicum, kalau dia masih tertulis dalam bentuk teks, itu disebut verbal languages, bahasa verbal. Tapi kalau sudah ada unsur ilustrasi, tabel, fotografi semuanya disebut visual languages, bahasa visual. Apalagi naskahnya dikembangkan menjadi naskah film, animasi, video, TV, itu sudah menjadi virtual languages, bahasa virtual. Jadi verbal languages, visual languages, and virtual languages all are integrated in the process of producing manuscript into book or even any other kinds of product of the publishing process. Like it could be also book, flyer, magazine, tabloid, newspaper, so whatever that we call it publishing product. Nah, semua itu tentu saja adalah hasil dari pengolahan apa yang disebut dengan pengolahan naskah. Naskah yang diolah. Jadi naskah tadi ada name, accessories, sources, kind and qualification, anatomy and how. Nah, ini adalah hasil uji coba atau hasil survei pengamatan dan penelitian tingkat pengaruh dan technical skill acquisition in the process of learning from pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing, and delivering. Jadi dari 7 tahapan proses pembelajaran tadi, kita coba ukur sejauh mana sih tingkat presentasi pengaruh kemampuan teknis ikut juga meningkat ketika menggunakan proses pembelajaran dengan metode PBL ini. Jadi seorang tidak saja meningkat hanya bahasanya saja, tapi juga kemampuan teknis. Di antara ada 20 kemampuan teknis tadi. Jadi tidak hanya kemampuan reading, writing, listening, and speaking, but also 20 lists of technical skill that also can be influenced by the process of learning, starting from pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing. Ke-20 itu tadi disebutkan ada berbagai written communication skill, general idea user skill, oral communication skill, foreign language skill, numeracy skill, grammar skill, ya, negotiation skill, right? Note taking skill, speed reading skill, IT profile skill, office administration skill, technical and practical skill, management skill, consumer handling skill, and problem solving skill, dan teamworking skill. Nah, mari kita lihat hasil dari survei atau pemilihan bahasa pada tahapan-tahapan pembelajaran tadi. Kita lihat di sini ada presentasi language acquisition dari pada saat kita melakukan proses pembelajaran pre-writing, ya. Di sini di saat pre-writing kelihatan, ya, kemampuan reading lebih tinggi, efek pengaruhnya terhadap dalam proses pre-writing tadi. Begitu juga drafting, ya, revising, editing, publishing, marketing, and delivering. So these all 7 steps of learning process, call it public-preneur-based language learning. Kita sebut dengan pembelajaran bahasa pendekatan wirausaha pembibitan. Itu ada penekanan terhadap pemerolehan technical skill dari tahapan-tahapan pembelajaran tadi. Apakah readingnya lebih tinggi, apakah speakingnya atau writingnya. Ini langkah-langkahnya. Nah, ini adalah peta pembelajaran dari pembelajaran bahasa pendekatan wirausaha pembibitan. Tentu kita tahu bahwa dalam proses pembelajaran itu kita ingin apa yang disebut tadi unit kompetensi dari keterampilan dunia publishing.
Nah, kalau dia dari si proses pembelajaran, tentu saja ada student assignment, ya, ada class participation, speech discussion and case study, midterm test, final test, and assessment test. Ya. Nah, itu proses pelajaran. Sementara skill yang muncul atau berpengaruh atau meningkat ketika saat pembelajaran masing-masing proses tadi adalah rewriting, drafting, revising, editing, publishing, marketing, delivering, writer, presenter, moderator, adjudicator, team worker, editor, and publisher. Jadi mahasiswa yang tentu saja pada saat dia presentasi dia akan belajar menjadi presenter. Dia menulis. Pada role play ini ada juga yang menjadi moderator. Dan sementara the rest of student could be acting as a adjudicator. Jadi dapat bertindak sebagai adjudicator, penilai. Jadi every single person can adjust other friend about their language skill. Nah, learning output tentu saja pada saat student assignment dengan kemampuan reading, writing, listening, speaking tadi, dan tahapan pembelajaran pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing, delivering, tentu saja output pembelajaran bisa berbentuk raw material, dirty copy, revised copy, clean copy, dummy, and finished product. Jadi bahan baku, naskah kotor, naskah revisi, naskah bersih, dan dummy. Finished product and outline and offline. Writing proposal, jadi mahasiswa juga disuruh membuat proposal, ya, proposal bisnis, dan tentu mampu mengelola waktu, obtaining, right, observing, editorial team, and role play, personal editing and skill and technical skill. Personal editing juga. Nah, sementara learning outcome, ya, jadi ada task skill, ya, kemampuan teknis task, itu manajemen skill, ya, kemampuan manajemen, contingency skill, keterampilan mengatasi waktu, manajemen skill, environmental skill, mengenali lingkungan, task skill, dan tentu saja contingency and environmental skill. Nah, artinya dalam proses pembelajaran ini mahasiswa juga bisa belajar bagaimana mengatasi masalah, beradaptasi dengan lingkungan, karena proses pembelajarannya membentuk grup-grup pembelajaran yang menggunakan proses pembelajaran tahapan PBL. Dari segi employability skill, hasil belajar pendekatan PBL ini tentu saja kita lihat dari segi technical skill atau psychomotorik. Jadi bagaimana mahasiswa mampu menyunting, menyusun naskah, dan mengedit. Social and emotional skill, ya, kemampuan afektif, ya, beradaptasi dan bergaul sosial. Knowledge, ya, kognitif, dan quality assurance. Quality assurance di sini karena ada proses uji kompetensi, tentu saja dari proses portofolio pembelajaran ini menjadi bukti untuk ditampilkan ketika nanti saatnya mahasiswa mengikuti uji kompetensi kemampuan berbahasa Inggris. Karena every single activities produced by the student must be saved in their blog and YouTube channel. Jadi contoh naskah kotor, ya, naskah hasil suntingan, naskah bersih, software-nya disimpan di blog. Karena from the beginning of the lecture, of course, every student should make first blog and YouTube channel. Sementara YouTube channel adalah untuk menyimpan hasil rekaman video mereka sebagai bukti portofolio kemampuan speaking atau berbicara in English. Nah,
This is analysis peta kompetensi, right? Yeah. Analisis peta kompetensi adalah kemampuan memetakan sebuah proses pembelajaran ketika berharap setiap proses itu membuahkan hasil berupa karya-karya yang dapat terukur dan tertelusur untuk menjadi bahan pembuktian pada saat mahasiswa melakukan ujian, baik itu ujian reguler di kelas perkuliahan maupun uji kompetensi bagi yang mengikuti ujian di assessment center. Nah, this is the roadmap of the learning process, right? Yeah. Jadi bagaimana mulai dari pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing, delivery, ya. Jadi revising, pre-writing mean think and plan the project, ya. Jadi berpikir dan merencanakan sebuah project, making a group, ya. Drafting, ya. Get your idea down on paper, ya. Menuangkan gagasan dalam bentuk tertulis. Revising, share and reflect on your first draft, ya. Dan editing, of course, find and correct any mistake. Dan publishing, layout your idea in the published formats. Marketing mean provide the ideas into marketing targets, yeah. You have to promote, you have to socialize your idea to other people. Dan delivering, of course, you have to deliver your product offline and online, ya. Dan tadi saya sampaikan ditaruh di blog dan YouTube. Nah, tentu saja proses pembelajaran ini akan mengalami gangguan apabila tidak disupport oleh fasilitas yang memadai. Sementara kalau fasilitas yang memadai tentu akan lebih bagus. Nevertheless, learner can do their optimal capacity in this learning process as long as they have the willingness to do this process from start, pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing. Jadi intinya pembelajaran ini meskipun kadangkala terkendala oleh fasilitas yang tidak memadai, sementara kalau fasilitas memadai itu akan terjamin proses pembelajaran yang sukses. Namun demikian apabila mahasiswa memiliki keinginan belajar yang tinggi, dia bisa melakukan sebuah proses pembelajaran secara mandiri or in group, ya. Semua yang dipandu mulai dari pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing. Nah, setidaknya dalam zelzifa.com, ya, you can see at least 24 lists of modules that you can access freely. Ada 2 tentang tourism, ya, hotel and travel agency. Tentang penerbangan ada ground handling, ground support equipment, ya, aircraft structure, dan cabin technician. Ada 16 modul-modul yang terkait dengan industri kreatif, yakni PPL for creative industry like publishing, photography, advertising, design, printing, packaging, multimedia, animations, broadcasting, mode, radio, televisions, film, music, craft, and culinary. Itulah modul-modul yang sudah ada dan bisa diakses di website kami www.zaljulipada.com atau di
www.sekolahmenulis.id. Jadi bahan ajar yang sudah kami susun juga bisa diakses di berbagai sarana. Nah, ini adalah learning treatments of the public brand-based language. Jadi kita tahu dalam proses pembelajaran itu ada tahapan pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing, and delivering. Setidaknya ada titik-titik krusial kemampuan berbahasa atau teknis yang dapat berimbas atau mendapat pengaruh dari proses pembelajaran mulai tahapan pre-writing seperti ada writing talent scouting, ada data collecting, dan ada reading for writing. Sementara pada saat drafting ada slide drafting, proposal drafting, and business letter drafting. Revising, it could be a composition focus, language focus, peer review, and final draft. And editing, like a mechanical editing, substantive editing, and pictorial editing. While in the publishing, it could be a layouting, designing, illustrating. Like a marketing, personal marketing, group marketing, and offering project to the client. And in delivering, of course, you will have, for example, online deliverings in blog and offline delivery blog in video. And you can also use offline or printed product that you can say and deliver directly to the lecturer. Nah, tentu saja di sini ada tahapan pra-test, pre-test, ya, ada regular class, ada midterm test, ada nanti final test, dan ada assessment test. Jadi assessment test lah tahap uji terakhir dari kemampuan berbahasa kalian. Nah, ini adalah bentuk proses pencapaian nama dari PBAT into PBL. Kenapa berakhir namanya PBL? Pada awalnya PBAT, Public Based Assessment Test. Awalnya waktu kami buat disertasi ini, tapi dalam prosesnya berkembang terus sehingga menjadi PBLL, dan konsep PBL ini semakin berkembang lagi dengan tahapan-tahapan seperti ini, di mana pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing, delivering adalah proses role play dari pendekatan pembelajaran PBL. Nah, ini bentuk. Nah, what is the model benefits? What is the model benefit? Model benefit of PBL, of course, like from theoretical benefit, it could be, say, for example, strengthening the existing theory, knowledge enhancement, and educational concept contribution. Jadi memperkuat teori-teori yang ada, memperkaya pengetahuan, dan kontribusi konsep pendidikan. Secara praktis, benefit dari PBLL tentu saja educators, lecturer, teacher, and trainer, students, institution, publishing and other creative industry, societies, and researchers. Jadi pendidik, ya, mahasiswa, lembaga pendidikan, penerbit, dan industri kreatif lainnya, masyarakat, dan tentu saja peneliti, ya, mendapat manfaat dari PBL. Nah, ini adalah pandangan PBLL within language teaching approach. Kita tahu bahwa dalam buku Richard setidaknya ada 16 pendekatan bahasa, mulai dari communicative approach,
competency-based approach, and content-based approach, cost-segregative learning approach, lexical approach, multiple intelligence approach, the nature approach, naturalistic programming approach, task-based approach, world language approach, audio-linguistic approach, connect, consolidating learning approach, structured approach, the silent way approach, suggested approach, total physical response approach, and the last one, of course, public-preneur-based language learning approach. Nah, setidaknya dari gambar ini bisa terlihat bahwa ada dua ranah, ada production base, ada entrepreneurship base. Ranah produksi lah, pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, itu ranah produksi, production base. While entrepreneurship base domain, it could be said, for example, marketing and delivering. Jadi di sini peta ini ya bisa kita lihat ya bagaimana pada saat pre-writing ya ada reading dari segi produk atau jenis produk pembelajaran bahasa bisa kita lihat descriptive reading ya, comparative reading, critical reading, dan synthesis reading. Itulah nama-nama dari produk hasil kebahasaan. Ada juga di sini untuk writing, demonstrative writing, reportorial writing, dan fast writing. Sementara untuk listening ada interactive intensive listening, repressive listening, selective listening, dan tactical live listening. Nah, sementara untuk speak, it could be production productivity speaking, in intensity speaking, safety speaking, dan authenticity speaking, right ya. Nah, kalau kita lihat di segi kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau Indonesian Qualification Framework, kita bisa menyimpulkan bahwa apabila saja dirumuskan tahapan-tahapan pembelajaran diterapkan dalam proses pembelajaran ini, setidaknya expected outcome dari proses pembelajaran kita berharap seperti ada di daftar tabel ini, yakni kalau di internasional di Inggris pertama ada 7 leveling kemampuan seorang editor, mulai dari editor assistant, assistant editor, copy editor, associate editor, managing editor, senior editor, dan editor director. Nah, tentu saja kalau kita gunakan 9 leveling dari SKKN tadi, memungkinkan kita adaptasi menjadi katakanlah korektor muda atau korektor resepsionis, right, dan korektor badia, editor assistant, korektor utama, assistant editors,
bisa jaga copy editor muda, copy editor muda, associate editor, copy editor utama, managing editors, editor muda, senior editor, editor media, editor director, and editor utama adalah publishers. Ya. Itulah kemungkinan leveling dari kemampuan berbahasa Inggris apabila kita terapkan dalam dunia publishing. Di mana kita mencoba konversi dalam kemampuan berbahasa Indonesia, tentu ada kemampuan berbahasa Indonesia yang tingkatnya lah marginal, ya, semenjana, ya, media, dan unggul. Nah, ini semua tentu berkorelasi dengan leveling atau nilai poin pada kemampuan berbahasa Inggris, seperti untuk tingkat pre-elementary sebanyak 347 sampai 303, ya, dan juga beginner, ya, pre-intermediate, upper atau hyper intermediate, dan proficiency atau advance, ya. Jadi tentu saja ini bisa menjadi acuan untuk dikonversikan ketika seorang itu menjadi editor itu dia ada pada posisi kemampuan berbahasa Inggris berapa dan juga kemampuan berbahasa Indonesia berapa, pada level apa. Nah, PPLL within industrial need qualification, skill qualification di sini adalah struktur yang memungkinkan hadir di industri penerbitan, tidak ada struktur produksi, struktur editorial, struktur pemasaran, struktur keuangan. Nah, itu tadi yang bisa diimplementasikan, ya. Terus ini adalah PBLL within publishing and other creative industries, ya. Jadi kita lihat tadi pre-writing, drafting, revising, editing, publishing adalah production base. Marketing and delivering tentu saja entrepreneurs base. Nah, kalau kita mengacu kepada careers in publishing company, it could be editor utama, publisher, editor media, editor director, editor muda, senior editor, copy editor utama, managing editor, copy editor media, associate editor, copy editor muda, copy editor, korektor utama, asisten editor, korektor media, editorial assistant, dan terakhir korektor muda adalah korektor. Nah, ada setidaknya modul-modul yang bisa kalian akses untuk uji cobanya, untuk praktek pembelajaran berbasis wirausaha penerbitan. Jadi ada listnya untuk perhotelan, ya, hotel and hospitality, travel agency, ground handling, cabin maintenance, cabin structure technicians, cabin crew, dan ground support equipment. Untuk industri penerbitan ada publishing, design, printing, multimedia, advertising, packaging, broadcasting, vision, film, music, architect, craft, MICE, research and development, dan terakhir tentu saja culinary. Nah, bagaimana kita lihat dari segi kebijakan Komunitas Masyarakat Asia tahun 2015 dan kebijakan perdagangan bebas. Jadi ada namanya free trade, state commitment, dan knowledge base. Karena kita ada pada ranah knowledge base, ekonomi berbasis pengetahuan, tentu kita tidak bisa menghindar dari kebijakan seperti adanya kebijakan free trade, perdagangan bebas, di mana free flow of food, free flow of services, free flow of investment, free flow of capital, and free flow of the skill level. Jadi kita termasuk Indonesia sudah menyepakati itu semua. Kita tidak bisa mencegah orang luar masuk ke Indonesia, tapi bagaimana caranya kita menguatkan atau mempersiapkan diri sehingga kita juga sampai tidak menjadi tamu di rumah sendiri, tapi kita juga menjadi tuan di rumah sendiri dengan kemampuan salah satu kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Nah, dari segi state commitment tentu saja priority of integration sector, food, agriculture, and forestry, intellectual
property right, and infrastructure development, dan terakhir e-commerce. Nah, knowledge base tentu saja adalah thinking skill, leadership skill, being lingual verification skill, ethic and spirituality, and national dignity. Bagaimana kemampuan berpikir, kemampuan memimpin, kemampuan menggunakan dua bahasa, etik dan spirituality, memiliki etika dan jiwa, dan terakhir tentu saja kebanggaan nasional. Jadi national dignity. Jadi sebagai bangsa Indonesia kita harus paham bahwa kita belajar bahasa Inggris tidak untuk mengubah mindset kita menjadi orang asing, tapi kita ingin menjadi bahasa sebagai alat komunikasi untuk berinteraksi with all citizen in the world. Nah, ini adalah cover buku modul yang sudah kami susun, dan kalian dapat mengaksesnya di website kami, ya, di website www.zalzulfa.com dan juga www.sekolahmenulis.id. Bahkan kalau kalian sudah membuat bahan ajar sendiri, juga bisa mendaftar sebagai members of trainers melalui website Sekolah Menulis www.sekolahmenulis.id. Itu Sekolah Menulis yang disusun oleh afiliasi penerbit perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, di mana kami menjadi ketua pada periode pertama, ya, tahun 2017 sampai 2022. Nah, sekarang website yang sudah jadi, dan itu menjadi media pembelajaran online yang bisa diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Okay, that's all for my presentation. As a closing statement, of course, I call it conclusion, yeah. PBLL as a learning approach, PBLL as a learning system, and PBLL as a learning method, ya. Tentu saja ada aplikasi dan ada rekomendasi, ya. Tentu saja implikasinya kami harap dari PBL yang kami buat ini berimplikasi pada adanya tuntutan standar kompetisi profesi editor dalam industri penerbitan, ya, dan menyusun bahan ajar pembelajaran bahasa pendekatan wirausaha penerbitan acuan ini, dan tentu saja menjadikan ilmu penerbitan sebagai materi ajar inklusi pada setiap materi ajar pendidikan vokasi. Itu harapan dari kami sebagai researcher, dan rekomendasinya tentu saja mendorong pembelajaran bahasa berbasis kompetensi produksi dan wirausaha. Dan the applications of reading, writing, listening, speaking within pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing. Jadi bagaimana penerapan kemampuan membaca, menulis, mendengar, dan berbicara dalam proses tahapan pembelajaran pra-menulis, mendraft, merevisi, menyunting, mempublikasikan, memasarkan, dan penyerahan. Dan terakhir tentu saja rekomendasi kami adalah mendorong pembelajaran tuntas pendekatan wirausaha penerbitan. Nah, dengan menerapkan PBLL approach. Nah, inilah contoh ketika kalian mulai menerapkan PBLL. Ada kemampuan sentence building, ya. Harus ada perubahan mindset mahasiswa dari studying into lecturing, ya. Dimana ketika Anda belajar tentu ada guru, ketika Anda mahasiswa itu ada dosen, ya. Jadi from studying to the lecturing. Nah, kalau begitu sudah menjadi mahasiswa, tentu di sini fungsi lecture as a facilitator, motivator, and innovators. Di sana Anda disebut tidak mahasiswa tapi learner, pembelajaran. Nah, di sini ada dua tugas utama dari kalian mahasiswa: create a personal blog dan have a YouTube channel. Jadi dengan memiliki blog personal dan juga YouTube channel, kita berharap semua aktivitas pembelajaran nanti bahannya, hasilnya ditaruh di blog dan di YouTube channel untuk speaking portfolios. Nah, setidaknya ada 8 tahapan: financial article about your study program,
temukan terkait pendek tentang prodi Anda ya, yang objek yang Anda diskusikan. Builds 5W and H sentences, membuat kalimat berbasis 5W1A. List verbal and nominal sentences, mendaftar atau mendata mana yang kalimat verbal dan mana kalimat nominal dalam artikel itu. Yang keempat, changing sentences either into active or passive construction, mengubah kalimat yang ada baik itu dari kalimat aktif menjadi pasif atau pasif jadi aktif. Yang kelima, identify tenses and its pattern, mengenali bentuk kalimat dan pola kalimat dari kalimat yang ada itu. Yang keenam, translate the sentences, menerjemahkan kalimat. Dan ketujuh, give reason why writer use the tenses. Kenapa penulis menggunakan tenses yang ada di artikel itu. Contohnya, kenapa artikelnya banyak dari 10 daftar kalimat yang kalian list, mungkin saja 7 berbentuk past, 2 present, 1 continuous. Kenapa? Why do writer use a lot of present form? You have to give the reason. Kenapa banyak naskahnya berbentuk present? Ya, mungkin karena naskahnya bicara tentang kejadian yang saat itu, contoh bersama atau apapun, it's up to you. You just say it as a factual finding. Dan terakhir, put every single activities into block and plastic folder. Jadi menaruhkan atau menyimpan semua aktivitas pembelajaran kalian baik itu dalam blog maupun dalam post. Nah, plastic folder di sini diganti dengan YouTube dan blog. Nah, selain akses pembelajaran dengan bahan ajar yang kalian cari melalui berbagai sumber artikel pendek tadi, kalian juga bisa mengakses bahan ajar yang ada di website Sekolah Menulis online, Optima School of Writing and Publishing. Di situ ada 4 modul kriteria. Yang pertama tentang modulnya sentence building skill, ada building communication skill, dan presentation and speaking skill, dan terakhir language assessment test skill. Jadi ada 4 modul PBL 1 tentang sentence building skill, modul PBL 2 business communication skill, modul PBL 3 presentation and speaking skill, modul PBL 4 language assessment test skill. Nah, di situ ada 4. Silakan diklik www.sekolahmenulis.id. Nah, right. Of course, as a School Creative, I say thank very much to those who watch these videos, and please do yourself as a learners by using the approach of PBL, Public Preneur-Based Learning, and thank very much for watching. Terima kasih.